قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada henti kita panjatkan keharibaan Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat hidayah, inayah, riayahnya Allah Rabbul Alamin, sehingga kita mampu menunaikan satu faridah Allah, salat maghrib berjamaah, duduk menunggu tibanya waktu salat selanjutnya untuk menyempurnakan kebaikan kita malam ini, mendapatkan fadilah hadis wantidaru as-salati ba'da as-salah. Mereka duduk menunggu tibanya salat yang selanjutnya setelah salat yang mereka lakukan. Kita berdiam diri jamaah kaum muslimin mengkaji ilmu Allah, petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang haknya Allah Rabbul Alamin, dari kewajiban dan keharusan mentauhidkan Allah. Dalam kondisi kita sangat sadar tentang bahayanya syirik yang disifatkan oleh Al-Habib kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan kepada Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, la syirku ya Aba Bakrin akhfa alaikum min dabibi an-namli. Wahai Abu Bakar, syirik itu lebih tersembunyi bagi kalian, lebih susah kalian kenali, bahkan melebihi tersembunyinya jejak kaki semut. Wa ma kafaratuha ya Rasulullah, kalau seperti itu apa yang harus kami katakan ya Nabi Allah untuk menjaga diri kami dari syirik? Faqul, maka katakan, Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku meminta perlindunganmu daripada mensyirikkanmu sedangkan aku mengetahui itu. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku meminta pengampunanmu daripada kesyirikan yang kami tidak mengetahuinya. Di sini letak pentingnya kita memahami apa itu syirik, apa jenis syirik, apa saja yang mengantar pelakunya kepada kesyirikan. Karena tauhid itu safinatun Nuh, bahteranya Nabi Nuh, sedangkan syirik itu adalah keengganan kita untuk mengikuti bahteranya Nuh alaihi salam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kitab Tauhid berlandaskan pernyataan dan akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita kaji malam ini sebagaimana tema yang sudah diumumkan, satu fenomena kesyirikan atau satu bagian dari bagian kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan mengekalkan pelakunya di dalam nerakanya Allah. Bahkan had dan hudud untuk pelaku maksiat besar ini disebutkan oleh Rasul, wa haddus sahiri al-qatlu. Adapun hukum untuk mereka pelaku sihir adalah dibunuh. Kita mengkaji tentang sihir, majaa fi sihir. Ayat Allah dan hadis baginda Rasul dan petunjuk Islam
berkaitan dengan hukum as-sihir. Sihir jamaah kaum muslimin. Walaupun kenyataannya kita sebagai masyarakat kota jauh atau kadangkala jauh dari mata kita fenomena syirik yang sejenis sihir ini, tapi kita tidak bisa menafikan masih ada kaum muslimin di daerah sana, di kampung-kampung sana yang terkecoh dengan syirik sihir yang akan kita kaji ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebelumnya jamaah kaum muslimin, kita pahami dulu hakikat dari sihir. Sahara atau as-sihru itu dalam bahasa Arab disebutkan ma khafa sababu, untuk sesuatu yang kita tercengang sedangkan kita tidak mengetahui apa penyebab kita tercengang. Sebabnya itu tersembunyi, sedangkan efeknya kita lihat, membuat kita tercengang, membuat mata kita terpana. Itulah sihir secara bahasa. Sehingga sihir secara bahasa ini juga dikatakan kepada mereka para orator, para penceramah, para motivator yang berbicara dengan bahasa atau keindahan retorikanya sehingga membuat para audien tercengang dan terpengaruh. Baginda Rasul kita mengatakan dalam hadis, wa inna minal bayani la sihr. Dari banyak penjelasan, dari banyak pembicara, itu kadangkala ada sihir, ada sihirnya. Kadangkala kita mendengar penceramah terpengaruh. Berarti bahasa yang beliau gunakan itu mengandungi unsur sihir. Tapi ini sihir secara bahasa. Yang kita kaji adalah sihir istilah. Segala bentuk yang dilakukan oleh tukang sihir, uqadun, au ruqa, au talasim, baik dalam bentuk jampi-jampi atau ubun-ubun, uqad, ikatan-ikatan, atau min syarri nafasati fil uqad, sudah diikat ubun-ubun, dibuat ikatan itu dibuat kemudian dijampi-jampi lagi, min syarri nafasati fil uqad, atau talasim, jimat-jimat dan lain sebagainya, atau apapun yang dilakukan oleh tukang sihir dengan dua tujuan. Dan ini merupakan jenis atau pembagian terhadap jenis sihir. Tujuan yang pertama, dia cuma sebatas takhyil, menggunakan pengaruh syaitan atau jin untuk mengkhayalkan pada pandangan kita selain hakikat yang terlihat. Ini mayoritas yang digunakan oleh tukang sihir. Wa yukhayyalu ilaihi, dan dikhayalkan kepadanya, kata Allah, kepadanya siapa? Musa alaihissalam. Nabi saja bisa terpengaruh dengan sihir. Musa ketika melihat tukang sihirnya Fir'aun yang melemparkan tongkat mereka, hayyatun tas'a, seolah-olah itu ular yang sedang bergerak cepat. Hakikatnya tongkat, tapi orang yang melihat dengan pengaruh syaitan, nampak di mata mereka kalau itu ular. Itu fungsi sihir pertama, takhyil. Cuma mata kita yang dimanipulasi sehingga nampak di mata kita bukan yang sebenar hakikat yang terjadi. Bisa enggak kita terpengaruh? Bisa. Nabi Musa saja bisa. Tapi apakah hakikatnya berubah?
tidak berubah. Mata kita semua yang tertipu, Pak. Nanti tolong dibaca di Google itu kisah Jundub, sahabat Rasul Jundub Al-Asdi di masa Khalifah Utsman ibnu Affan di Kufah. Ada tukang sihir, gubernurnya Walid Al-Walid ibnu Uqbah. Tukang sihir ini potong kepala, nampak di mata orang kepalanya sudah dipotong. Jundub Al-Asdi pulang ke rumah, ambil pedang, gecau pedang, tahule putuhuna, tidak kenal, gukoh putuh betul-betul. Ada satu ibarat dari beliau itu masyhur, dicatat dalam sejarah. In kana sadikan falyuhyi nafsah. Kalau dia jujur dengan sihirnya, cipu dibroy, tolong hidupkan dia dirinya sendiri itu. Walid gubernur marah kali. Dia lagi senang-senangnya dan masyarakat senang gitu. Jundub mengatakan wa haddu as-sahiri qatluhu bis-saif. Hukum untuk pelaku sihir itu ya bunuh dengan pedang. Menanggakan Nabi. Ya, Jundub akhirnya dipenjara dan ceritanya panjang. Yang ingin kita sampaikan, hakikatnya tidak berubah. Cuma mata kita cuma diperdaya. Bisa Pak. Tujuan yang kedua yang dilakukan oleh tukang sihir itu namanya sihir taksir. Ini sering marak di masyarakat. Sihir yang memberikan pengaruh secara hakikat nyata. Rasul pernah disihir, Rasul kita salawatullah wassalamuhu alaihi pernah disihir. Dibaca hadis Al-Bukhari yang panjang, kisah Rasul disihir. Malaikat lewat bertanya, wa madza birrajul, ada apa dengan laki-laki ini? Maksudnya Muhammad. Dabbahu ahad, dia sudah disihir. Fahuwa madbu, dia disihir. Siapa penyihirnya? Dibisikkan ke Rasul, Labib al-A'sam. Rupanya ada orang Yahudi yang membenci Rasul, menyihiri baginda Rasul salawatullah wassalamuhu alaihi. Itu sihir ta'thir, nampak. Sihir itu efeknya nampak. Wa yufarriqu baina zawjain, bisa menjauhkan antara dua pasangan yang saling mencintai. Bisa melahirkan dengki, bisa melahirkan kebencian, bisa memunculkan rasa cinta dengan faktor sihir. Itu ada, nyata. Wasihru haqqun, dalam hadis baginda Rasul mengatakan sihir itu nyata. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Dari sini kita pelajari nampak urgensinya belajar tauhid. Dengan ilmu tauhid ini kita tahu Allah mengatakan dalam Al-Qur'anil Karim, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tidak ada mudarat yang datang, tidak ada mudarat yang menimpa kecuali kalau Allah kehendaki. Itu poin pentingnya, itu kunci ya. Sihir nyata, sihir berefek. Sihir bisa menyakitkan jiwa, bisa menyakitkan badan, bisa merusak hubungan. Tapi yang perlu kita tahu, itu tidak terjadi kecuali kalau Allah kehendaki. Ini amrun khariqul adah, ada konsepnya itu. Ini sederhana Pak, tapi penting. Perkara yang nampak luar biasa Pak, hayu. Bagaimana standar kita mengukurnya? Ada orang yang jalan di atas air, ada orang yang terbang di udara. Mukjizahkah, karomahkah, atau sihir? Cuma 3 kemungkinan. Mukjizat nggak mungkin, dia bukan nabi.
karamah atau sihir. Kalau karamah untuk wali Allah, kita mengimani adanya wali, kita mengimani akidah Ahlussunnah. Dan karamah paling tinggi itu istiqamah. Ada karamah yang diberikan ke wali dan itu di luar nalar kita, di luar kemampuan kita memahaminya, kharikul adah, keluar dari tradisi kebiasaan. Ada juga sihir yang dilakukan oleh tukang sihir dan itu membuat kita takjub dan kagum. Bagaimana cara kita bedakan? Konsepnya satu, kata para ulama, karamah itu tidak lahir dengan tahaddi, ditantang tidak bisa. Menyana urang tantang Cina tau pelung surban raya tu huleba baje jubah tru egaki netop pelung, tantang dia, itu syaitan. Kalau karamah, pemiliknya dia tidak akan tahu kapan karamah itu bisa datang kepadanya, maka dia tidak bisa bertahaddi. Kalau Nabi bertahaddi, dan itu namanya mukjizah. Coba lihat aku belah laut ini, coba lihat aku lakukan ini, coba lihat aku belah bulan, kata Rasul. Kalian mau beriman? Mau, katanya. Setelah dibelah, sihir dibelah. Nah, ini bukan menantang, itu kalau bukan sihir, mukjizat. Mukjizat itu berlaku untuk Nabi, selain Nabi maka itu sihir yang diharamkan. Ini sihir jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Hakikat yang perlu kita tahu, dan ini pentingnya belajar tauhid tadi saya sampaikan, yang terjadi itu yang Allah kehendaki. Rasul disihir? Pernah. Apakah Rasul kurang tawakal? Tidak. Itulah jadi pelajaran untuk kita. Kalau Rasul bisa disihir, kita apa lagi? Maka pentingnya selesai sholat tadi kita membaca ayat kursi, ta'simuhu minasyaitan. Alih semayang bejak berangkat juga, baca ayat kursi. Allah menjagamu dari syaitan. Walaupun kamu mati setelah itu, tidak ada yang menghalangimu dari surganya Allah kecuali kematian. Kita baca ya udah, dijaga syaitan. Pentingnya kita membaca Fatihatul Kitab, pentingnya membaca akhir dari Quran surat Al-Baqarah, itu yang menjaga-jaga. Muawwidzatain, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Mau tidur itu sudah kita belajar dulu ketika membahas tentang ruqyah. Mau tidur baca di tangan Muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, usap sekujur badan. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita salawatullah wassalamuhu alaihi, dan kita lebih berhak, lebih harus melakukannya dibandingkan baginda Rasulullah. Ya, kita lebih harus. Jadi jamaah kaum muslimin, itu sihir. Baik dalam bentuk jampi-jampi atau dalam bentuk talasim, jimat-jimat. Bisa berpengaruh? Bisa. Jika itu adalah sihir taksir yang memberikan pengaruh. Dan bertanya juga, Ustaz, boleh ini pertanyaan dari satu jamaah, jimat tapi jimatnya ayat Quran, tidak boleh juga. Quran itu obat, syifa kalau kita baca. Tapi ketika Quran itu dijadikan jimat yang tidak tertutup kemungkinan justru akan melahirkan perkara-perkara muharram yang Allah haramkan. Kita bawa ke kamar mandi,
ayatnya kita letakkan ke bawah, atau apapun yang terjadi, atau bahkan kadangkala ayat itu diberikan oleh tukang sihir, setelah tulisannya diganti, atau ada huruf yang ditambah, atau ada simbol-simbol yang dimasukkan, sehingga menjadikan ayat itu tidak murni Al-Quranil Karim. Hindari itu. Bukan seperti itu petunjuk menggunakan ayat untuk menolak bahaya sihir itu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Qala Allah taala, pengarang kitab kita di sini mengatakan, Allah taala berfirman, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tahu apa yang mereka beli itu tidak memberikan untuk mereka sedikit pun bagian di akhirat. Di akhirat nggak ada apa-apa. Di akhirat dia nggak punya jatah apa-apa. Ini secara implisit makna tersembunyi menunjukkan kalau pelaku sihir itu kebaikannya itu gugur. Sihir itu kufur. Kebaikannya gugur. Dengan sihirnya itu nanti dia datang di hari kiamat, ma lahu min khalaq. Dia nggak punya apa-apa. Ini secara tidak langsung juga pelajaran untuk kita jamaah. Kita punya apa di akhirat? Dunia bisa kita hitung, Pak, saya punya ini, punya itu, Anda punya ini, punya itu. Fil akhir min khalaq. Apa yang kita punya di akhirat? Punah kita. Satu yang kita bisa bergantung dengan Allah Rabbul Alamin, karena Allah mengatakan dalam hadis kursi, lau balaghat dzunubaka ananas sama. Wahai hambaku, kalau dosamu itu sampai ke langit, aku nggak peduli. Tapi dengan syarat kamu tidak sedikit pun mensyirikkan aku. Hana syirik membacut, Bang. Saya bisa bergantung dengan itu saja, Bang. Lain hana apa ibadah, Bang. Yang bisa kita bergantung cuma itu. Allah mengatakan, kalau kamu datang kepadaku dengan dosa yang setinggi langit, ana sama, la ubali, aku nggak peduli, selama kamu tidak pernah mensyirikkanku. Ini wasiat saya untuk jamaah. Banyak kamu bebas syirik, jangan dekati. Hadis kita pelajari di minggu sebelumnya. Ketika para sahabat Rasul meminta itu tempat untuk mereka tabaruk, menggantungkan senjata mereka, kan pikiran mereka positif, Pak. Lamu-leurnya positif, ini kan gantung, ya biasa saja. Kita tetap berdoa kepada Allah supaya menang. Kadangkala husnudzon, berbaik sangka terhadap sesuatu, tapi itu di tempat yang salah, bisa merugikan dunia dan akhirat kita. Usalah kita sembelih kurban kita di kuburan tengkupulan, Pak, itu salah apa? Bermula dari husnudzon. Tapi ketika ada rasa harap, rasa cinta, rasa takut yang seharusnya kita berikan untuk Allah, kita berikan untuk makhluk, di situ letak syirik. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat kita nggak punya apa-apa. Ya, ini nanti kita baca pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau sekiranya pelaku sihir itu datang kepadamu, maka katakan kepadanya, siflana sihrak. Coba nampakkan sihirmu itu seperti apa. Jadi nggak bisa kita hukum ini sihir, berarti Anda kafir. Siflana sihrak. Coba tunjukkan sihirmu. Seperti apa sihirmu?
Kalau di sihirnya ketika ditunjukkan ada minta tolong dengan syaitan, ada melakukan ibadah yang harusnya untuk Allah, sembelih ayam dulu dengan kriteria tertentu, atau sujud. Bahkan kita pernah lihat itu satu gambar itu di rumahnya tukang sihir, yang di tempat masuk toiletnya dia menjadikan Al-Quran dan mushaf itu sebagai pijakan kakinya. Yang model-model seperti ini tentunya kufur, pelakunya murtad, dia sudah keluar dari Islam. Maka Imam Syafi'i mengatakan siflana sihrak, coba tunjukkan bagaimana sihirmu. Bisa jadi sihirnya itu tidak sampai ke tahap yang kita sebutkan tadi, masih di level haram, tapi haramnya itu dosa besar, mubiqat, dosa besar. Tapi kebanyakan sihir itu tidak lepas dari bantuan syaitan, walaupun sebatas takhyil, Pak. Beda dengan sulap. Maka penting tadi siflana sihrak, coba tunjukkan sihirmu. Bisa jadi dia cuma bermain trik yang sulap, Pak. Imat sendok ipp kalau mi sendok dikejut tanya kejut lemi sendok, padahal sendoknya bukan logam seperti yang kita punya di rumah. Ya, itu trik lain itu. Manipulasi psikologis kita, ya itu trik. Tidak ada kandungan unsur bantuan dan pertolongan syaitan. Tapi mayoritas yang dilakukan tukang sihir, keburukan-keburukan yang mereka lakukan itu adalah kufur. Allah berfirman tadi, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Yang mereka lakukan itu seburuk-buruk apa yang mereka lakukan kalau mereka mengetahui. Syirik itu terburuk kalau kita sadar. Tapi banyak kita tidak sadar. Maka Rasul mengatakan akhfa min dabibin namal, lebih tersembunyi dari jejak kaki semut. Kita nggak sadar. Bahkan kadangkala syirik yang kita lakukan, kita menganggap itu bagian yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu, maka cari tahu itu penting, yaitu berilmu. Hadir majelis ilmu seperti ini atau yang serupa, yang membedah tentang kajian tauhid, yang meluruskan akidah, memurnikan tauhid, sehingga kita tahu, oh ini syirik, oh ini enggak boleh saya dekati. Kalau dia masih di pemikiran Anda, ini bisa menguntungkan tapi ini bisa merugikan. Akal yang sehat itu ketika dia tahu kerugiannya besar, bisa menjatuhkan amal kebaikannya, walaupun di situ berbaik sangkanya dia merasa ada kebaikan, orang yang berakal sehat akan meninggalkan kebaikan itu. Dia tahu ini resikonya jauh lebih besar. Qala ta'ala, pengarang kitab mengatakan, Allah juga berfirman, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kalian lihat gitu, mereka yang diberi bagian dari kitab. Ini tentunya yang dimaksud kalau kita kaji ayatnya itu bangsa Yahudi. Yahudi kitab, ilmu cukup lebih, Pak. Tapi tidak ada kita dapati ya, dari agama yang samawi yang paling banyak melakukan praktek sihir melebihi bangsa Yahudi, Pak. Tapi sihir jalan juga. Makin malam je kutungku, makin tiga sihir. Ini yang kita khawatirkan.
Yang kita khawatirkan justru ada di tengah tungku-tungku kita, Pak. Utu nasiban minal kitab. Kan ada cerita peru'yah ke saya, peru'yah syariah yang menceritakan, Pak, salah satu jin yang dikeluarkan dari ru'yah itu, dia mengaku oleh jinnya, lu kirim di tungku fulan, Pak, tungku kirim. Utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut, mereka beriman dengan al jibti wa taghut. Umar ibn Khattab mengatakan al jibtu itu sihir. Mereka punya kitab tapi mereka mengimani sihir. Wa taghut itu syaitan. Yastamti'u ba'duna ba'dha, kata syaitan dalam satu ayat yang lain, kami saling menguntungkan di dunia, Pak. Dia itu minta bantuan saya, untung dia, saya bantu. Saya juga untung. Dia sudah syirik, Pak. So yang rugi, Pak. Dua-duanya rugi di hari kiamat. Dan syaitan melepas dirinya. Ini jamaah kaum muslimin. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka berkata kepada mereka yang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Orang kafir itu lebih berpetunjuk, lebih berhidayat dibandingkan mereka orang beriman. Ini nukilan tentang kondisi kaum Yahudi di masa baginda Rasul yang mengatakan kafir musyrikin yang ada di Mekah itu lebih beriman dibandingkan Muhammad dan kaumnya. Ini pegawai Yahudi, padahal mereka tahu itu Muhammad itu tentunya lebih beriman. Ya, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita merujuk ke ayat lain nanti, Al-Baqarah 102, itu ayat yang paling sempurna bercerita tentang sihir. Itu harus dirujuk, ya, dibaca kembali sebagai referensi. Wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatin kafaru yu'allimuna sihra. Sulaiman tidak kafir, tapi yang kafir itu syaitan-syaitan itu yang mengajarkan sihir. Jadi sihir itu kafir. Atau kisahnya ini panjang nih, coba dibaca itu. Al-Baqarah 102. Harut wa Marut, dua malaikat yang dikirim itu. Dikirim oleh Allah dua malaikat khusus untuk mengajarkan sihir. Dan malaikat itu mengatakan, fitnah, kami datang hanya untuk menguji kalian. Ya, kisah tentang malaikat ini, kisah Israiliyatnya lebih banyak dibandingkan kisah yang sahih. Kita kembalikan kepada ilmu Allah. Hakikatnya yang kita pelajari di situ, sihir itu merupakan perkara kekufuran. Hadis Abu Hurairah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Hindarilah oleh kalian 7 perkara yang bisa mencelakakan kalian atau yang mencelakakan kalian, yang membinasakan kalian. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, apa itu ya Nabi Allah? Baginda Rasul mengatakan asyirku billah. Yang pertama syirik. Yang kedua as-sihru, kata Rasul. Ditertibkan oleh Rasul dari urutan yang paling besar ke urutan yang paling rendah. Dalam kondisi tertentu sihir itu juga syirik, tapi ada kalanya kondisinya sihir itu tidak semuanya syirik. Maka syirik nomor 1, syirik mubiqat. Kalau kamu punya kebaikan, kebaikanmu hilang. La in asyrakta ya Muhammad la yahbatanna amaluk. Kalau kamu wahai Muhammad saja melakukan kesyirikan, kebaikannya itu sirna, habis mandunya. Itu Muhammad. La yahbatanna amaluk. Amal mudah binasa semua. Itu mubiqat, membinasakan.
Waktu baru kita sadari di hari kiamat, di mahsyarnya Allah, rupanya tidak ada kebaikan yang tersisa, Pak. Tapuhan ali, Pak. Ada syirik-syirik. Maka doa tadi yang saya mulai mukadimah baca, tiap hari kita baca. Kalau syirik itu, aku tahu ya Rabbi, lindungi aku supaya tidak terjerumus. Kalau aku tidak tahu, ampuni aku atas kebodohanku. Tapi dengan syarat tadi, baru Allah ampuni atas kebodohan itu kalau Anda bukan yang mensia-siakan waktu Anda untuk tetap dengan kebodohan. Belajar sudah, berusaha sudah, tajak kajian, tak ikut kajian tauhid, kita berusaha. Tapi kalau qadar Allah kita nggak tahu juga semua perkara itu tentang syirik, kita terjerumus ke dalam syirik, mudah-mudahan dengan doa itu kita diampuni oleh Allah. Syirik. Yang kedua sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Wa aklur riba. Makan riba. Riba itu bukan perkara sepele. Disebutkan oleh baginda Rasul itu derajat riba itu paling rendah. Seperti orang mendatangi ibunya. Itu paling rendahnya. Baru riba saja, faqad adzantum. Kalian sudah mengumumkan berperang dengan Allah dan Rasul. Begitu kata ayat ya. Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat itu. Bagaimana mereka bisa menang? Mereka berperang dengan Allah, bagaimana mereka bisa menang? Tak mungkin, Bang. Pelaku riba itu bisa menang, tak mungkin. Karena yang Anda perangi itu Allah. Wa aklur riba, wa aklu malal yatim. Yang memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumiz zahaf, lari dari medan perang. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita terhormat itu dengan zina. Itu mubiqat. Ya, kalau Anda termasuk pelaku salah satu dari 7 mubiqat tadi, maka tidak ada daya upaya yang bisa dilakukan kecuali hanya bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan ini memberikan ilmu dan manfaat untuk kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.